Pemirsa Metro TV menganugerahkan People of the Year 2019 kepada sejumlah figur inspiratif yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah penghargaan CEO of the Year 2019 yang diberikan bagi Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiana. Metro TV menyelenggarakan Malam Anugerah People of the Year 2019 sebagai apresiasi kepada figur-figur inspiratif yang berkontribusi dalam membangun negeri. Ada 5 kategori penghargaan yang dibagikan, yakni CEO of the Year, CEO Startup of the Year, Social Media Movement of the Year, Newsmaker of the Year, dan Best Government Officer of the Year. Untuk kategori CEO of the Year, Metro TV memberikan apresiasi kepada Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiana. Menurut Tumiana, penghargaan seperti ini dapat mendorong dunia usaha untuk menciptakan beragam inovasi yang membanggakan. Inovasi yang dilakukan pun dinilai akan berdampak positif bagi peningkatan kinerja perusahaan. Pertumbuhan Wika di 2018 itu di 50%. Di tahun 2019 kita forecast di angka 36%. Jadi itu sebuah karya. Net margin kita di angka 6,7, industri in the world compare itu di range antara 1,5 sampai 2,7. Sehingga kalau kita lihat bottom line-nya Wika itu adalah sebuah riset, sebuah karya, sebuah inovasi, sebuah tatanan korporasi dengan GCG yang baik sehingga menciptakan sebuah bottom line yang baik. Direktur Pemberitaan Metro TV Don Bosco Slamun menjelaskan, tokoh-tokoh yang terpilih dalam nominasi adalah tokoh yang memiliki inovasi dan mampu memberi inspirasi bagi masyarakat luas. Dari perspektif media, tokoh peraih penghargaan telah memberikan berbagai pemberitaan yang positif. Tokoh-tokoh ini selain inspiratif, juga memberikan teladan. Lalu kemudian mereka juga inovatif. Inspirasi dan inovasi mereka mengubah dan membawa perubahan yang besar bagi masyarakat. Bukan saja membawa sekedar perubahan, tapi perubahan yang positif yang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat kita. Itulah sebabnya kita memilih sejumlah tokoh ini. Selain itu, kategori Newsmaker of the Year diserahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kategori CEO Startup of the Year diraih Adamas Belva dari Ruang Guru. Kategori Social Media Movement of the Year diraih Hendro Utomo dari Food Bank of Indonesia. Sementara penghargaan Best Government Officer of the Year diberikan kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, figur Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiana, atau lebih akrab dipanggil Tumiono, dinilai mampu membawa PT Wijaya Karya terbuka senantiasa berinovasi dalam setiap proyek yang dikerjakannya. Sejumlah proyek strategis nasional telah dan sedang dibangun Wika seperti Simpang Susun Semanggi dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bagaimana visi Tumiono membawa Wijaya Karya sebagai agen penggerak pembangunan infrastruktur? Sudah hadir di sebelah saya di Studio 1 Metro TV, Direktur Utama Wijaya Karya Tumiono dan pengamat ekonomi sekaligus Dewan Juri People of the Year Metro TV, Afiliani. Mbak Afi, Pak Tumiono, terima kasih sudah di sini. Pak Tumiono, selamat sekali lagi sudah menjadi the best CEO ya Pak ya? CEO ya. Untuk 2019. Sebelum ke Mbak Afi, karena biasanya kita harus mengkonfirmasi ulang apakah benar-benar menang atau jangan-jangan ada sesuatu begitu ya. Saya ingin ke Pak Tumiono dulu. Pak Tumiono, sebetulnya kalau melihat Bapak sudah hampir atau sekitar 2 tahun Pak memimpin Wijaya Karya. Apa yang dilakukan oleh Wijaya Karya kemudian membuat ini sesuatu yang inovatif dan akhirnya Mbak Afi dan teman-teman Dewan Juri melihatnya sebagai sesuatu yang layak diganjar dengan penghargaan CEO of the Year? Lompatan margin di 2017 ke 18 itu 50%, satu. Dua, margin? Ya. Net margin itu dari 4 menjadi 7. Okay. Itu sebuah lompatan yang luar biasa menurut ukuran saya karena compare industry in the world. Jadi industri konstruksi itu range antara 1,5 sampai 2,5. Untuk marginnya ya? Net marginnya. Oke. Kita jaga di angka 7 dan akan menjadi 11 pada 3 tahun ke depan. Oh. Itu bagaimana kita mengintegrasikan bisnis dari mulai jasa naik menjadi investasi sehingga
di tengah di sektor jasa ini di feeding dari investasinya dan di downstream kita punya industri konstruksi. Yeah. Sehingga itu terintegrasi kalau saya mengistilahkan di dalam senengan saya itu di golf itu 3-point swing. Jadi 3-point kalau swing. efek ya kalau Mas Ronald megang sahamnya Wika itu dapat impact dari investasi, dari jasa konstruksi, dari industri konstruksi. 3 kali dapat impact. Oke. Sehingga kalau kita compare industri in the world itu misalnya saya selalu membandingkan Skanska, Vinci itu range antara 6, kita udah di 7. Pada saat 11 itu artinya kita menciptakan investasi untuk mengenerate recurring income. Yeah. Sehingga perusahaan itu akan sustain ke depan. Okay. In case something happen, ekonomi crash dan sebagainya, angka 15 itu sama dengan spending saya di dalam setahun itu biaya usahanya di angka 2, Yeah. bayar bunganya 2, Yeah. kira-kira 4 saya masih punya lebihan. Istilahnya kalau kapal itu ketabrak kanan kiri ombak itu mati sih enggak, keset dikit oke lah. Tapi tetap survive. Tetap survive. Kalau tadi Pak Tum sudah mengatakan ada ekosistem ya, semacam itu. Itu apa Pak yang dilakukan oleh Wika? Ekosistem di dalam bisnis atau Iya, di di dalam dalam bisnis. Jadi orang harus selalu melihat environment, Mas Ronald. Kalau kita tahu 5 tahun ke depan environment kita ini bagus, spending capex di angka 6.000 forecast, baik dari SOE, dari private, dari government. Government spending mulai turun. Wika saya bawa bagaimana perusahaan ini sustain ke depan. Artinya balance sheet capacity saya harus cukup. Yeah. Untuk bisa katakan sekarang government bicara KPBU. Kalau KPBU orang cerita balance sheet-nya karya cekak subject to. Yeah. Subject to. Yeah. Kalau kita doing inovasi, terus saya sekarang gearing saya masih di angka 0,7, bisa tak genjot sampai dengan 1,5. Itu governance. 1,5 kali maksudnya. 1,5 kali. Iya. Tapi kan pertumbuhan orang dengan pertumbuhan kemampuan mendorong pertumbuhan korporasi kan harus balance. Oke. Jadi engineering prosesor dibandingkan dengan inisiator itu harus balance. Baik. Jangan menginisiasi tok, Oke. tapi prosesornya nggak jalan. Iya. Jadi backfire gitu. Harus Atau seimbang begitu sebaliknya ya. gitu. Mbak Afi, apa itu juga yang betul-betul Mbak Afi dan teman-teman Dewan Juri Jadi kan dilihat? ada 3 kriteria sebenarnya. Yeah. Yang pertama kita lihat adalah newsmaker. Jadi sejauh mana para CEO yang kita masukkan itu adalah menjadi pembicaraan di media elektronik maupun media massa. Dengan gitu. positif tentunya ya? Iya, yang positif. Karena ada juga newsmaker yang negatif begitu kan? Bukan seperti itu. Bukan, Oke. yang positif dalam arti apa sih kinerja, Yeah. kemudian apa yang dilakukan. Ya terutama adalah kita juga melihat inovasi-inovasi apa ya, baik inovasi dalam bentuk mungkin mesin tapi juga inovasi dalam misalnya bagaimana cut cost. Yeah. Atau inovasi dalam membentuk tadi ekosistem misalnya. Nah yang kedua memang ada justifikasi dari para juri. Nah juri ini yang mendiskusikan tentang pemenang dan Yeah. yang ketiga kita verifikasi di lapangan. Jadi walaupun juri sudah menentukan tetap verifikasi di lapangan. Jadi 3 hal itu yang kita lakukan ya. Yeah. Nah kemarin itu ada 5 dan memang pemenangnya Pak Tumiono dan kalau Yeah. kita lihat nih memang satu hal yang menarik karena kalau kita bicara karya orang tuh pikirannya adalah wah dia cuma terima proyek selesai jadi dia tidak punya aset. Kontraktor saja begitu ya? Betul, tapi kalau ini kan tadi dengan mengembangkan anak perusahaan itu otomatis ke depan ini balance sheet-nya punya aset ya Pak ya, bukan hanya sekedar jasa gitu. Nah ini kan satu hal yang udah berbeda dari sisi karya-karyanya. Yeah. Belum lagi tadi dikatakan mengenai bagaimana cut cost ya kan, bagaimana untuk mengefisienkan itu juga sudah dilakukan. Jadi menurut saya di sini layak jadi pemenang salah satunya adalah inovasi. Nah inovasi ini kalau kita lihat kan supaya menjadi contoh perusahaan-perusahaan lain ya terutama bukan hanya BUMN saja tapi juga swasta bagaimana sih dalam situasi kayak gini. Katanya kan 2 tahun lagi agak sulit. Tapi kalau Bapak bilang tadi 2 tahun ke depan gak ada masalah, kita udah mempersiapkan. Nah, Karena ini kan, banyak bantalannya begitu ya? Jadi inovasi, kreativitas itu juga kita lihat dari ide CEO itu sendiri. Kalau figur seorang Tumiananya sendiri, ini kan CEO-nya ya Mbak ya? Betul. Bukan hanya korporasi. Apa yang istimewa dari seorang Tumiana ini? Iya, artinya di dalam memegang sebagai pemimpin perusahaan, apalagi di BUMN gitu ya, salah satu yang kita lihat tadi inovasinya. Inovasinya itu yang membuat tadi marginnya lebih besar dibandingkan mungkin perusahaan-perusahaan lain ya biasa-biasa aja gitu labanya gitu ya Pak ya. Terus yang kedua kita juga melihat di lapangan bahwa strategi di dalam organisasi juga banyak terjadi perubahan-perubahan. Gitu. Jadi kita melihat perubahan itu kan macam-macam dari internal maupun dari eksternal. Nah di internal sendiri juga kelihatan di sana banyak sekali perubahan. Gitu. Belum lagi temuan-temuan dalam
membuat project ya, bagaimana menentukan misalnya tender tadi ya sempat ngobrol, itu bisa menentukan mana yang bagus dan itu bisa menekan cost misalnya, itu kan satu hal temuan yang baru gitu. Yang lain kan biasanya ya tender aja, tapi tidak melihat sampai faktor seperti itu gitu loh Pak. Nah ini satu hal yang bagus. Pak Tumiono, 2 tahun kan tidak waktu yang panjang ya untuk kemudian memimpin sebuah BUMN karya, Wika, semua orang mungkin tahu. Apa yang kemudian menjadi tantangan untuk Wika ke depan dan juga apa yang menjadi mimpi atau visi seorang Tumiono untuk Wika? Mas Ronald, saya berpikirnya bukan setahun, 2 tahun ke depan. Saya sekarang tuh ciptakan platform 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Orang bikin biasanya 5, sehingga 5 tahun itu udah cukup enggak begitu. Saya menyiapkan 10, sehingga generasi ini saya develop sampai dengan menuju tahun ke 10 tahun ke depan. Walaupun saya sudah enggak di Wika. Tapi saya develop dari mulai, kalian umur 30, besok 10 tahun lagi akan di middle management, 15 tahun lagi akan di top level. Nah, roadmap-nya Wika itu seperti ini. Pada tahun ke-8 setelah sekarang, kita itu udah akan sejajar dengan Vinci, dengan Kajima, dengan Skansa. Kenapa saya bilang ini? Kita lihat average growth-nya Skansa sekarang itu di angka 3,8%. Skansa ini di mana Pak? Boleh dijelaskan Skansa mungkin di Eropa. Skansa Amerika, Vinci itu Prancis, terus kalau kita bicara Kajima itu Jepang. Nah, sekarang kalau Mas Ronald lihat Senayan itu Kajima punya urusan. Sehingga dalam 8 tahun ke depan sampai dengan tahun ke-10, marginnya Wika itu sudah sejajar dengan mereka. Nah, saya kasih tahu anak-anakku yang sekarang kemarin saya kumpulin 29 sini duduk. Wika 10 tahun akan ke sana, kalian harus prepare diri seperti apa. Roadmap-nya sumber daya saya siapin, saya punya rapot istilahnya. Kalau anakku nanti umur 30, dia harus selesai manajemen ini, engineering prosesnya, ini semua punya rapot. Setiap generation, sehingga nanti kalian aku sudah nggak ada, artinya saya sudah ngelihat dari luar, itu 5 tahun lagi kita sudah, ASEAN kita udah lewat, artinya size kita udah lewat. Sudah di ASEAN ya? Sudah saya komparasi ke industri di dunia. Semua orang industri di dunia setelah dia dewasa di sektor jasa, dia naik ke atas. Vinci misalnya, dia sudah nggak bicara lagi doing jasa konstruksi. Tapi bagaimana dia naruh portfolio investasinya di airport sana, airport sini, terus pelabuhan sana, pelabuhan. Nah itu yang dituju Wika, sehingga itu company sustain. Orangku, timku akan tahu betul, targetnya 5 tahun lagi recurring income 11. Tak declare itu. Forumnya namanya CEO Talk. Jadi setiap awal tahun saya gelar, ini tahun 2019 Januari biasanya saya declare seluruh manajemen dari mulai manajer proyek sampai dengan top level. Siapa yang akan koreksi terhadap program ini silahkan challenge balik. Jadi nggak boleh one way. Kalian harus bisa mendeliver program ini subject to your thing. Saya bilang kalau kalian nggak men-challenge saya anggap nih done nih. Gitu. Jadi nggak ada kalimat saya nggak bisa Pak, kalau nggak bisa Januari, jangan bilang nggak bisa nanti di tengah waktu. Tapi anak buah boleh merespon, boleh men-challenge, boleh keberatan begitu? Silakan, ini program kalian yang bikin, aku kasih guidance, boleh challenge balik, kita duduk bareng, yuk kita ribut di sini. Tapi tidak boleh ribut pada saat tengah semester bilang, Pak saya nggak bisa achieve, kalau kalian nggak bisa achieve, bahasa saya ini jembatan tak bangun, ada sungai, silahkan nyemplung, yang boleh lewat di jembatannya silahkan lewat. Ini rencana yang bagus Mbak Afi. Kalau BUMN ini kan sering katanya ada constraint, karena berbeda dengan swasta, ada patokan yang harus dipegang begitu, bahkan ada yang mengatakan Pak Tum nggak tahu benar apa enggak, harus ada urut kacang semacam itu untuk jenjang karir. Apa tantangannya untuk seorang Tumiana dan Wijaya Karya untuk mencapai yang sudah ditargetkan itu? Pertama tantangannya pasti SDM, di mana sekarang mungkin hampir 50%, hampir semua perusahaan mungkin termasuk Bapak itu adalah millennials. Di mana millennials ini sangat berbeda dengan generasi kita ya. Nah tadi salah satunya yang bagus tadi adalah bagaimana mendengar millennials tadi untuk bisa masuk di dalam visi misi perusahaan itu sangat bagus supaya mereka juga punya tanggung jawab untuk kebersamaan ke depan. Nah, jadi satu adalah tantangan pasti SDM ya. Yang kedua tantangannya adalah seringkali ini kan kalau BUMN itu ada misi-misi pemerintah. Nah ini yang mungkin harus jangan sampai nanti punya anak perusahaan ini, itu harus digabungkan dengan yang lain gitu. Nah ini kan akhirnya merusak visi dan misi. Jadi menurut saya sih memang setiap apapun yang dilakukan misalnya untuk 10 tahun lagi, mestinya di Kementerian BUMN juga didukung ya, karena apalagi ini udah TBK ya Pak ya. Nah kalau udah TBK ini kan mempengaruhi saham, ya kayak kemarin aja lah ada isu tertentu sahamnya langsung jatuh. Nah kan kasihan sekali gitu, manajemen sudah menyiapkan
menceritakan berbagai hal yang positif, tapi akhirnya jadi terkena pada itunya gitu. Nah, saya rasa itu penting. Pak Tum, sekarang sudah diakui, kita katakan begitu, dengan ada penghargaan CEO of the Year, People of the Year. Pertanyaannya ke depan Pak, apa yang Bapak lihat harus dilakukan oleh Wika yang juga harus disupport oleh segenap stakeholders, khususnya pemerintah? Satu poin besar sebenarnya kita mau melakukan sesuatu itu apa? Kita mau leverage di luar negeri. Mau apa Pak? Mau meleverage di luar negeri. Leverage di luar negeri? Kita sekarang ini dipercaya di 9 negara di Afrika. Di Aljazair kita sekarang ini lagi bangun hunian, jumlahnya 7.000 unit. 7.000? Ya, sebelumnya deliver tol 100 kilo di perbatasan Aljazair ke Tunisia. Terus ada di Zanzibar kita bikin storage tank. Terus di mana di Senegal kita mau bangun mix use antara office dan government kira-kira sekitar 3,5 triliun. Terus di di Pantai Gading kita lagi bangun. Sebentar lagi kita di ujung tahun ini dipercaya untuk Terminal 3 Taiwan. Itu di Taiwan nilainya 20 triliun kira-kira. Internasional udah. Nah, sehingga itu kita bisa masuk ke titik lain kalau semua negara juga harus mendukung. Dalam hal ini saya didukung penuh sama Menteri Luar Negeri. Tapi sisi lain pada saat kita melakukan dagang ke luar negeri kan datangnya harus bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Sehingga saya perlu support government dalam hal ini bagaimana mengamankan apa yang sudah kami lakukan di luar. Di Filipina kita ini lagi menang, terendah sih belum menang, bangun depo kereta di angka 3,6 triliun. Maksudnya sedang tender? Sudah terendah, tender sudah terendah. Tapi possibility-nya akan menang lah kalau sudah terendah. Jadi di ASEAN kita titik semua hadir, di Taiwan kita dipercaya. Di Taiwan itu sudah negara maju, artinya kalau mempercaya kita artinya kita sudah levelingnya udah nyampe. Maksudnya ini di luar negeri menjadi fokus utama, yang di dalam negeri ya sudah begitu atau bagaimana? Dua-duanya. Bagus dong, go internasional. Itu dia. Ingin tahu Jadi juga develop people itu salah satunya itu. Portfolionya di luar negeri kita itu sudah 12% dari total portfolio company. Udah lumayan, 12% udah di luar lumayan negeri gede dari revenue. Jadi, proyek kita setahun kira-kira forecast tahun depan itu luar negeri akan mendapatkan kontrak baru sekitar 16 triliun. Tahun lalu 10 realisasi. Tahun ini Sehingga itu yang perlu didukung. Nah, ke depan itu sebuah learning curve, Mas Ronald. Jadi kalau bahasa saya kalau saya ngasih tahu anak saya, dunia ini udah flat. Jadi kalian melihat negara lain itu anggap aja bagian dari Indonesia province. Sehingga itu ngajarin milenialsnya Wika untuk keliling. Itu nggak gampang Mas Ronald. Untuk bisa mendorong orang bisa di luar, ngomong gampang, encer itu nggak gampang. Karena itu banyak hal terjadi culture, language, bagaimana meng-create sebuah bisnis baru di negaranya orang, itu sebuah learning yang luar biasa. Mbak Afi, ini langkah yang bagus. Jadi nggak salah dong, go internasional itu dibutuhkan. Kita lagi kurang devisa soalnya. Terkonfirmasi bahwa pilihan Mbak Afi dan teman-teman benar CEO of the Year. Tapi pertanyaannya gini Mbak Afi, kan sekarang trennya kalau BUMN secara umum, kelihatannya sedang membentuk holding. Dan ada arahan-arahan semacam itu untuk sudah bergabung saja menjadi satu supaya kemudian bisa masuk Fortune 500 or something like that. Itu dengan yang dilakukan Pak Tum ini bagaimana? Menurut saya sih gini, jangan sampai ruang gerak daripada perusahaan-perusahaan seperti ini itu menjadi terbatas gara-gara harus dalam holding gitu ya. Menurut saya holding itu mungkin yang kaitannya dengan energi, karena energi ini kan nggak boleh pisah-pisah kan, apalagi kita punya roadmap energi misalnya. Jadi menurut saya harus dipilah-pilah lagi, tidak semuanya itu harus ada holding ya. Dan yang kedua juga, kalaupun ada holding nantinya itu harus individu seperti yang ini lebih maju dibandingkan karya yang lain misalnya. Nah itu kan nggak boleh semuanya harus sama gitu. Nah keseragaman itu yang nanti akhirnya membuat tidak maju gitu. Justru harus didorong oleh Kementerian BUMN ini untuk mereka itu go internasional ya. Kalau BUMN go internasional itu akan menjadi dilihat swasta, sehingga swasta ini juga akan lama-lama akan ikutan ya. Nah yang ketiga memang benar, prinsip pemerintah ini perlu ikut campur karena sekarang ini arahnya pada G2G. Jadi government to government itu menjadi penting. Untuk buka jalan? Iya, untuk buka jalan tuh akhirnya nantinya arahnya ke government to government. Kalau ini untung nih bisa B2B, tapi arah ke depan tuh apalagi kalau kaitan dengan infrastruktur itu banyaknya ke government gitu. Jadi menurut saya juga harus ada
daya dukung dari pemerintah untuk bisa go internasional. Menteri BUMN-nya baru nih, Pak Erick Thohir, dan kalau kita melihat kan gebrakannya menurut sebagian orang cukup revolusioner. Iya. Kalau Mbak Afi melihatnya seperti apa dengan gebrakan yang dilakukan oleh Wika, Iya. go international tapi di dalam negeri juga tetap diperhatikan, apa akan inline, apa akan sejalan dengan Kementerian BUMN? Ya kalau saya lihat sih di kementerian sendiri sih ingin ya performance dari perusahaan BUMN ini akan terus meningkat ya. Tapi memang kalau saya lihat kan TPA sekarang kok mengikuti presiden, harusnya mestinya Tim harus penilai ada. akhir itu Nah ya? itu makanya maksud saya Oh. ini harus diarahkan kepada bagaimana mencari profesional sesuai dengan bidangnya, itu mungkin Iya. harus lebih dikemukakan. Dan yang dihitung adalah kinerja begitu ya? Betul, jadi jangan ujung-ujungnya bilang, oh udah disetujui presiden, itu rasanya kurang baik kalau disampaikan kepada publik. Ya Oke. kalaupun itu iya, nggak usah ke publik lah gitu Iya, ya. iya. Nah jadi mungkin kinerja yang sekarang ini kan kayak gini kan nggak kelihatan. Iya. Karena baru menang ini baru kelihatan, Wika tuh kayak gini. Mungkin yang tahu terbatas ya Pak. Nah tapi setelah menang, Iya, itu iya, mulai iya. orang banyak tahu. Dan Iya. menurut saya ini jadi role model. Iya. Oleh karena itu, karena dia jadi role model, mestinya kementerian bisa membuat contoh bagaimana atau kinerja seperti apa yang diharapkan ke depan. Oke. Tidak hanya di kandang saja, tapi juga bagaimana seperti Wika ini saya rasa harus didukung. Yang harus diwaspadai oleh Wika, sekarang dikomandani Pak Tumiana, itu apa Mbak Afi Oke, kira-kira? mungkin ini kan masih dianggap ada keuangan negara Pak, gitu. Jadi ini kan menjadi problem ya. Nah misalnya kalau di luar negeri kan Iya. ada resiko nilai tukar Iya. apa atau hedging misalnya. Nah jadi mungkin juga ini harus ada pendekatan kepada hukum kita ya, entah itu BPK, KPK, supaya jangan apa-apa sedikit-sedikit merugikan bisnis. Padahal Iya. bisnis itu kan ada selalu ada untung, Resiko ya. kadang ada resiko. Iya. Nah ini menurut saya akan kena dampak kalau nantinya hal-hal gitu dimasalahkan ya. Iya. Nah yang kedua apalagi perusahaan-perusahaan TBK, menurut saya perusahaan TBK ini kan sudah ada kontrol juga tidak hanya pemerintah tapi dari luar ya, dari pemegang saham minoritas. Nah ini jangan sampai juga terganggu Iya. gitu, karena beberapa waktu ini banyak gangguan-gangguan yang bukan pada operasional perusahaan tapi dari luar gitu loh. Distorsi-distorsi itu ya. Yes. Pak Tum, terakhir Pak, kalau saya tanya Bapak dalam satu kalimat begitu ya, terserah Bapak mau berapa kata tapi jangan terlalu panjang. Bapak ingin Wika ini menjadi seperti apa dalam kepemimpinan Bapak ke depan ini? Saya sampaikan tadi, saya goals pertama itu ASEAN kita harus juara. Oke. Terlewati karena Gamuda Malaysia itu marginnya di angka 2, sekian saya sudah lewati pada posisi pertengahan tahun lalu. Sehingga benchmark itu saya lupakan. Benchmark saya tadi saya sampaikan adalah worldwide company. Oke. Itu udah nggak bisa Perusahaan dilewati. dunia ya? Harus. Karena Indonesia pada 2030 itu akan menjadi 4 besar pasar konstruksi dunia. Oh. So we should prepare how big our balance sheet. Itu yang paling penting. Ini bukan gaya-gayaan ya? Enggak. Bukan so-soan supaya kelihatan atau dapat penghargaan lagi People of the Year lagi, bukan ya? Buka aja, Mas Ronald buka tahun 2030 berapa pasar konstruksi di Indonesia. Itu buka semua kelihatan. Iya. Nah, kita tidak akan bisa ikut partisipasi kalau balance sheet-mu nggak kuat. Katakan negara besok ke depan ngomong kesejahteraan masyarakat, kita bicaranya spending turun. Iya. Kalau spending turun berarti negara akan perintahnya, proyek KPBU dong. Kalau balance sheet-mu nggak kuat, proyek KPBU ditembak sekali 20 triliun proyek, habis. Selesai tuh. Sudah tidak bernafas lagi? Tidak bernafas lagi. Sudah Jangan selesai. sampai nggak bernapas, makanya jauh-jauh hari kita tahu, aku besok akan ambil KPBU total, katakan revenue saya 65 triliun, tahun ini saya bisa ambil 20, sehingga investasinya Wika untuk proyek-proyek long term infrastruktur itu adalah strategi divest. Divest strategi untuk menjaga sustainability ke depan. Mana investasi yang bisa ciptakan recurring income rutin, mana investasi jangka panjang yang harus dilepas jangka pendek. Proven tuh, Wika sudah ngelepas tol di Sumo. Saya jual 2 kali lebih. Jadi dua kali book value. Artinya itu sudah saya lepas duluan. Bahwa itu adalah bagian dari strategi divest saya untuk menjaga sustainability ke depan. Jadi ada yang proyek-proyek yang saya investasikan, misalnya nih bicara saya punya pembangkit walaupun masih kecil 65 mega. Saya sekarang mau akuisisi tapi nggak ngomong membangkit satu lagi. Itu untuk menjaga recurring income. Tapi kalau saya investasi di sektor infrastruktur, saya nggak mau lah nungguin itu lama-lama buat apa. Kalau saya sudah book value-nya udah 2 kali, mau nunggu apa gitu. Baik, semoga Wika terus berjaya. Wika punya Wika Kesatrian, tetap satria juga Pak. Jangan ada yang korupsi begitu ya. Dan semoga itu terjadi Mbak Afi, Pak Tumiana, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Newsline Bisnis untuk sore ini. Saya Leonard Tamusi, terima kasih. Sampai jumpa.